Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dimas Fadil Chanuruddin dengan NIM 102. Saya Ayam dari dengan NIM 068. Saya Fakih Hulul Mubarak dengan NIM 067. Saya Sarah Fasadil dengan NIM 055. Saya Fernanda Putra Dingyasya dengan NIM 107. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang standar costing terhadap UMKM Delani Dessert. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga tujuan penulisan dari kita meneliti. Jadi latar belakangnya itu sebenarnya Delani Dessert ini sudah berdiri sejak tahun 2019 yang awalnya itu berlokasi di Bali. Jadi ini usaha milik keluarga seperti itu. Jadi suami istri yang sedang membuka usaha. Nah, latar belakangnya sendiri kami meneliti UMKM Delani Dessert ini karena UMKM Delani Dessert ini masih sudah beberapa tahun berjalan, tapi untuk perhitungan standar costing itu masih belum tahu kalau misalkan di bulan ini tuh perusahaannya itu mengalami untung apa rugi seperti itu. Nah, jadi kami ingin meneliti dan juga akan merekomendasikan nanti kedepannya untuk UMKM Delani Dessert ini supaya bisa terus berkembang seperti itu. Nah, ini juga ada tujuan penulisan. Yang pertama menganalisis struktur biaya, terus ada menganalisis sistem perencanaan biaya juga, terus menganalisis sistem pengendalian biaya, terus ada juga menerapkan standar metode costing, ada menganalisis variasi pada biaya standar dan aktual, dan juga rekomendasi untuk UMKM Delani Dessert ke depannya seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Oke, nah ini untuk informasinya. Jadi pendiriannya sudah saya jelaskan tadi, didirikan oleh yang bernama Atikah Delani Yasmin pada tahun 2019, yang menjadi sebenarnya itu hobi dari Kak Delani itu sendiri. Terus produk utamanya itu ada 3, ada dessert box, ada cheesecake, dan juga ada soft cookies seperti itu. Terus lokasinya yang awalnya itu berdiri di Bali yang sudah saya jelaskan, tapi sekarang sudah berpindah di Malang menjadi tempat tinggalnya Kak Delani seperti itu. Jadi beliau menyewa di depan rumahnya itu untuk dibuat sebagai operasional seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasinya. Yang pertama ada ownernya milik pribadi, yaitu Kak Atikah Delani. Terus ada juga admin yang bagian mengelola administrasi dan juga keuangan juga gitu. Terus ada admin media sosial yang bertugas untuk membuat konten. Terus juga ada live TikTok, Shopee, dan lain-lain. Terus ada produksi yang bagian membuat produk dari awal sampai akhir. Terus ada freelance. Freelance ini bagi mereka yang ingin untuk bergabung dalam proses pembuatan. Jadi Kak Atikah Delani ini open banget untuk freelance. Terus yang terakhir ada packing dan quality control. Jadi ada bagiannya sendiri untuk mengecek apakah produk ini layak untuk kita jual atau enggak, seperti itu. Mungkin untuk di next slide-nya akan dijelaskan oleh Sarah Salsabil. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang gambaran umum Delani Dessert itu seperti apa. Nah, dalam Delani Dessert kita menghadapi 3 aspek proses dalam Delani Dessert. Yang pertama ada aspek produksi. Nah, di mana aspek produksi ini melalui 6 tahapan penting, mulai dari perencanaan produksi, bahan baku, penimbangan sesuai resep, lalu ada pencampuran bahan, pemanggangan, dan juga ada quality control. Nah, di mana produksi normalnya dilakukan biasanya itu seminggu itu ada 3 kali, dan di mana produk itu tuh mengeluarkan sebanyak 200 sampai 300 produk per sesi. Nah, namun saat periode permintaan tinggi seperti peak season atau mungkin liburan dan lain-lain, itu bisa jadi menjadi kapasitasnya 500 sampai 1000 produk per sesi. Lalu ada yang namanya perencanaan, yang dimana di sini melalui 5 tahapan, yaitu ada pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, sama biaya operasi lainnya. Untuk perencanaan biaya operasional itu masih dilakukan secara sederhana, seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa Delani Dessert itu baru menjejaki dan belajar tentang pengelolaan biayanya. Nah, untuk estimasi kebutuhan biaya dan bahan baku itu disusun berdasarkan target produksinya, sehingga serta proyeksi pengalamannya itu tuh belajar dari
produksi dari periode-periode sebelumnya. Lalu ada pengendalian. Nah, untuk pengendalian sendiri, Dewan Dessert itu menerapkan standar operasional, SOP produksi, pelaksanaan stock of name setiap minggunya. Terus ada pengawasan langsung oleh pemilik usaha dan juga evaluasi biaya operasional setiap bulannya, dan ada yang namanya pemantauan kualitas produk sebelum dipasarkan. Nah, operasional dan pemasaran Dewan Dessert sendiri itu tuh berjalan dengan cukup kuat ya. Nah, namun sistem pengelolaan biayanya itu tuh seperti yang dikatakan rekan saya tadi itu tuh belum terstruktur akibat tidak adanya dokumen standar biaya formal. Nah, untuk penentuan kebutuhan biaya saat itu tuh masih murni mengandalkan pengalaman pemilik. Nah, terus itu karena itulah penerapan standar costing itu tuh sangat relevan untuk membantu perusahaan menyusun standar biaya bahan bakunya, mengukur penyimpangan dan meningkatkan efektivitas dalam pengendalian operasional. Selanjutnya, analisis struktur biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan perusahaan itu tuh terdiri atas biaya bahan baku yang tadi disebutkan, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Nah, untuk biaya bahan baku sendiri itu terdiri seperti kayak tepung terigu, telur, blue band, gula pasir, susu cair, perisa, dan bahan tambahan lainnya. Nah, kalau untuk biaya tenaga kerja itu seperti bersumber dari karyawan bagian produksi, terus itu tuh UMKM-nya juga memanfaatkan tenaga kerja sampingan seperti tadi yang dibilang oleh rekan saya bahwa dia juga menerima freelancer. Terus ada biaya overhead itu terdiri dari tadi listrik, air, gas, kemasan, penyusutan oven, mixer, internet, dan transparansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas. Pak Dimas, silakan. Oke, balik lagi dengan Dimas di sini. Nah, Dimas kali ini akan menjelaskan terkait dengan penyusunan standar costing dari Dewan Dessert. Apa sih sebenarnya penyusunan dari standar costing ini? Jadi penyusunan standar costing ini adalah metode dari akuntansi biaya seperti itu untuk menyusun standar biaya dari Dewan Dessert ini. Nah, pada dasarnya Dewan Dessert ini belum mengimplementasikan standar costing. Jadi data-data yang ada pada penyusunan standar costing ini merupakan data-data simulasi saja seperti itu. Nah, di sini kami sudah menyusun standar costing simulasi dari Dewan Dessert. Yang pertama ada untuk soft cookies, cheesecake, dan juga dessert box, di mana masing-masing standar produksi tersebut berbeda-beda tiap produknya. Nah, mari kita bahas untuk yang soft cookies pertama. Di sini penyusunan standar costing dimulai dari bahan baku yaitu tepung, butter, gula, telur, coklat, susu, dan baking, serta juga vanili seperti itu dengan total 1.970.000 dengan 250 pieces per produksi. Kemudian ada cheesecake yaitu dengan bahan krim, tepung, butter, coklat, gula, telur, white, dan baking dengan total biaya baku standar 2.243.000 dengan total produksi 300 pieces per produksinya. Yang terakhir ada dessert box yaitu tepung, coklat, white, susu, gula, telur, butter, baking, dan juga totalnya di sini sebesar 2.422.000 dengan total produksi sebesar 200 pieces. Selanjutnya, tidak hanya bahan baku saja, kami sudah menyusun untuk biaya tenaga kerja, overhead, dan juga kami membuat rekapitulasi biaya dari standar costing ini. Nah, untuk tenaga kerja, Dewan Dessert mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 7 orang dengan lama produksi 8 jam sehingga tarifnya 7 kali 8 kali 60.000 dengan biaya standar 3.360.000. Nah, kemudian yang kedua ada overhead dengan komponen overhead yaitu listrik, air, gas, kemasan, penyusunan oven, penyusunan mixer, internet, dan juga transportasi dengan total biaya 450.000. Dan kemudian kita akan melakukan rekapitulasi biaya terhadap standar costing yang telah kami susun dengan komponen berikut. Bahan baku untuk produk 1 1.970, produk 2 2.243, produk 3 2.422.000, tenaga kerja produk 1 3.360.000, produk 2 3.360.000, produk 3 3.360.000. Dan yang terakhir overhead. Untuk produk 1 450.000 dan overhead ini sama terus untuk tiap produknya.
dengan masing-masing produksi. Untuk produk 1 250 pieces, produk 2 300 pieces, produk 3 200 pieces. Yang kemudian standar costing ini akan dibandingkan dengan biaya aktualnya untuk mengevaluasi variance dari penyusunan standar costing ini yang akan dijelaskan kemudian oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ini ada perhitungan tentang biaya aktual di mana yang untuk bahan baku itu bisa meningkat jika produksinya ada yang gagal ataupun cacat. Di sini yang bisa meningkat itu seperti bahan-bahan standarnya seperti mentega, coklat ataupun bahan-bahan lainnya. Dan untuk produk 1 yang soft cookies tadi, biaya aktualnya itu meningkat 90.000 menjadi 2.060.000. Kemudian yang produk 2 cheesecake meningkat menjadi 2.333.000, sama juga meningkat 90.000. Untuk produk 3 juga sama, meningkat 90.000 menjadi 2.512.000. Kemudian karena produk gagal tadi, bagian tenaga kerja juga bisa meningkat menjadi karyawan-karyawan pekerjanya lembur begitu. Yang biasanya 8 jam menjadi 9 jam dengan meningkat 5.000. Jadi biaya aktualnya menjadi 4.095.000. Kemudian karena biaya tenaga kerja tadi banyak ada yang lembur, berpengaruh juga menjadi biaya overhead. Di sini ada peningkatan di bagian pemakaian listrik, air dan juga gas yang semula biaya overhead itu 450.000 menjadi 482.000, meningkat 32.000. Next. Oke, jadi di sini untuk yang karena perhitungan tadi sudah dihitung bagian standar dan juga yang aktual, di sini untuk soft cookiesnya yang awalnya yang standar 5.780.000 naik menjadi 6.637.000 dengan selisih 857.000 dan keterangannya unfavorable. Kemudian untuk cheesecake produk kedua juga naik, yang semula standarnya 6.053.000 naik menjadi 6.910.000, sama selisihnya 857.000 dengan keterangan yang sama. Kemudian untuk dessert boxnya juga naik, yang awal standarnya itu 6.232.000 menjadi 7.089.000 dengan selisih yang sama 857.000. Hasil simulasinya menunjukkan bahwa biaya produksi dalam dessert ini membengkak sebesar 857.000 dari anggaran awal karena kurang efisien. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga dari bahan bakunya seperti butter, gula, dan lain sebagainya, dan juga pemborosan penggunaan dari bahan yang paling banyak digunakan yaitu coklat. Selain itu, waktu kerja karyawan yang molor serta naiknya biaya listrik, gas, dan juga biaya kemasan juga ikut menambah pengeluaran. Meski perencanaan keuangan perusahaan sudah cukup baik, Delani Dessert itu disarankan untuk mulai menerapkan sistem standar costing atau biaya standar yang tercatat. Sistem ini akan membantu perusahaan menerapkan target biaya yang jelas dan juga memperbaiki alur kerja dan memangkas pemborosan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya karena sudah menjelaskan dengan sangat-sangat terperinci. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Nah, dari yang dijelaskan dengan teman-teman saya tadi ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, Delani Dessert itu mencatatnya belum sesuai standar. Karena yang sudah dijelaskan dengan teman-teman saya tadi, Delani Dessert itu mencatat biayanya sesuai dengan pengalaman beliau sendiri, tidak memenuhi standar seperti itu. Nah, akibatnya itu akan berpengaruh pada lonjakan biaya. Biayanya itu akan melonjak tinggi, jadi dia tuh lebih mahal, lebih tinggi biaya aktualnya seperti itu. Seperti bahan bakunya itu biayanya kan lebih tinggi karena ada beberapa barang yang cacat seperti itu. Dan untuk biaya tenaga kerjanya juga ada beberapa yang melonjak karena ada beberapa karyawan yang lembur, akibatnya bisa meningkatkan biaya tenaga kerja. Dan untuk overheadnya itu seperti gasnya, terus juga listriknya itu juga melonjak karena ya seperti tadi, misal bahan bakunya itu cacat sehingga ada produksi lagi dan mengakibatkan overheadnya itu juga bertambah. Nah,
untuk secara umum kesimpulannya itu Dana Diesel itu belum memiliki standar biaya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa Dana Diesel itu tidak mencatat sesuai standar karena dia mencatatnya sesuai dengan pengalaman dia sendiri. Akibatnya biayanya itu melonjak tinggi seperti itu. Nah, untuk nextnya kami ada beberapa rekomendasi, kami ada beberapa saran kepada Dana Diesel, yaitu yang pertama menyusun standar biaya. Nah, dengan menyusun standar biaya nantinya Dana Diesel itu memiliki pencatatan biaya secara terstruktur. Nah, dia nanti akan tahu untuk biaya-biayanya itu apa saja, dan harapannya untuk biaya aktual dan biaya yang dicatat itu tidak jauh beda seperti itu. Terus juga melakukan pencatatan biaya produksi secara rinci. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa pencatatan biaya itu tidak rinci seperti itu. Nah, untuk sarannya supaya bisa melakukan pencatatan biaya itu lebih rinci ya, agar itu nanti biayanya tahu untuk biaya BTKN itu berapa, untuk BOP-nya berapa seperti itu. Terus yang terakhir melakukan analisis variance secara berkala. Nah, dengan melakukan analisis variance ini harapannya pemilik UMKM itu dapat mengevaluasi selisih biaya dan mengambil keputusan terhadap pengendalian biaya seperti itu. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Mungkin habis ini akan di closing dengan rekan-rekan saya. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.